the sixth 101 International Office Insight with the theme The Power of Servant Leadership in Organizations. A second collaboration between International Office of Universitas Kristen Indonesia UKI and International Youth Fellowship IYF, United Kingdom and Indonesia. We are grateful that we have done our first collaboration for 101 International Office Insight with the theme Mind Education and Youth Empowerment. And my name is Angela Asri Purnamasari. You can call me Angela. In this great chance, we have our honorable speakers, Dr. Adan Kia, the Vice Director of Graduate Program UKI, and Pastor Timothy O, the Director of International Youth Fellowship, London and London, United Kingdom, with the opening remarks from Dr. Lisa Gracia Kailola, the Director of International Office UKI, and Mr. Lee Hyuk So, the Director of International Youth Fellowship Indonesia. So before we enter the main agenda with our speakers for this webinar, there are some rules we need to pay attention on this webinar. This webinar will be held for 2 hours from 3 to 5 p.m. And the second, all participants have to join the webinar from the beginning until the end to get the e-certificate. There will be an International Office Committee who check and update the participants' attendance. All of the participants are suggested to silence the microphone by pressing the mute button on your devices along the session from the speakers. And the fourth, if there are some questions along the session from the speakers, you are able to write down your questions in the chat box and please introduce your name and institution. We will discuss the questions in the question and answer session. And then the fifth, all participants are suggested to be active in question and answer session by raising your hand to ask direct questions. And please don't forget to introduce your name as well as your institution and turn on your video and your microphone. And the last one, very important as well, please turn off your video or your camera if you are doing personal activities along the session from the speakers. Okay, so I think those are all of the rules that we have to do along this webinar. Okay, without further ado, let me go to our first agenda to listen an opening remarks from the Director of International Youth Fellowship Indonesia. To Mr. Lee Hyuk So, the floor is yours. Hello everyone. Selamat sore semua. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Senang bisa bertemu sekali lagi. Terima kasih Ibu Lisa, terima sama Bapak dan Bapak Dan. Terima kasih senang bisa bertemu kembali. Terima kasih Pendeta Timothy O tadi jarak jauh United Kingdom sudah gabung dengan kami. Dengan ini saya mau memberi sambutan kepada semua teman-teman di UKI sama mahasiswa-mahasiswi di sana. Terima kasih untuk menghadiri acara untuk membangunkan pola pikiran kita dan untuk kehidupan yang terbaik dengan pikiran-pikiran positif. IYF sudah bekerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2017. Selama 3 tahun ini, kami ada kesempatan selalu berusaha untuk berkolaborasi, mengerjakan bersama-sama untuk membangunkan pola pikiran mahasiswa-mahasiswi di Indonesia menjadi semakin lebih baik dan besar. Dan IYF, singkat dari International Youth Fellowship, ini bertujuan untuk memimpin anak muda akan menjadi pimpinan terbaik untuk masa depan. Dan kami sungguh percaya bahwa pada anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi saat ini, kalau kita belajar dan mempunyai hati dan pola pikir, sikap hati yang terbaik, akan menjadi pimpinan yang terbaik di masa depan. Karena saat ini, kalau kita di depan selengkapnya, kita dapat bisa menerima dari universitas, atau di internet, di perpustakaan, di mana saja. Tetapi tidak ada yang kuliah
lembaga yang bisa memimpin atau menuntun hati kita biar kita bisa menjaga kebahagiaan dan yang lain-lain. IOIF sudah membentuk 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini kami selalu berusaha untuk kita manusia, kita anak-anak muda bisa tetap fokus jalan mengikuti jalan yang terbaik biar tidak tersesat, kita terus berjalan dengan baik. Akhir-akhirnya kita akan menjadi pimpinan terbaik baik Indonesia maupun seluruh dunia. Jadi dengan maksud dan tujuan ini kami selalu berusaha dan bekerja sama IOIF sama UKI dan mengucap terima kasih sekali lagi kepada para pimpinan UKI sama mahasiswa-mahasiswi yang hadir sore hari ini, dan dengan kuliah umum Mind Education yang diberikan oleh Bapak Timothy O, Direktur Utama di United Kingdom. Dia dengan ini kami sangat-sangat akan belajar yang terbaik dan ini kami akan menemukan banyak kebahagiaan juga. Pada saat kita belajar bagaimana daya berpikir, daya pengendalian, dan daya saling bertukar, ini ketiga ini akan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan juga kami akan melaksanakan untuk kursus bahasa Korea dalam online juga. Kalau ada yang mau berminat mengikutinya, silakan menghubungi kepada kami biar nanti kami akan menuntun bagaimana caranya kita bisa menghadiri bersama-sama. Semua program-program yang kami menyediakan ini untuk kita menguatkan hati dan yang lain-lain biar kita bisa menjadi sesungguhnya pimpinan yang terbaik untuk masa depan. Jadi terima kasih. Ini adalah dengan ini saya mau menutup untuk pembukaan atau sambutan sedikit dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati semua. Okay. Okay, thank you. I'm done. Thank you for listening. Thank you, Mr. Lee. Angela. Oh, I think there is a bit problem. First of all, I would like to thank to God too for His blessing for us. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang boleh kita rasakan hari ini. Langsung mau kami video call Ya, selalu begitu ya kalau ada sedikit trouble di dalam pelaksanaan secara online. First of all, I would like to say thank you to Pastor Timothy O. Welcome again, and we really thank you that you may join us again in our webinar. Yeah. Good morning, sir. Everything is good with you over there in London. Okay, we still in spirit, yeah, to have this webinar together with International Youth Fellowship. Okay, teman-teman, para peserta dan Bapak Ibu yang ada di room ini dan yang mengikuti webinar kali ini adalah webinar yang kedua. This is the second time. Collaboration between Universitas Kristen Indonesia held by International Office with International Youth Fellowship. This time, the theme is about what is the power of servant leadership and its impact to an organization like that. Okay, saya akan tidak berpanjang lebar berbicara mengenai apa itu sebenarnya servant leadership, karena pembicara kita kali ini adalah Dr. Dantia dan Pastor Timothy O akan membicarakan lebih detail lagi mengenai servant leadership ini sendiri. Tentu saja dalam organisasi kita mengenal berbagai tipe kepemimpinan. That's why sekarang kita akan mengangkat mengenai servant leadership because it's very important in the organization. And I hope that Pastor Timothy O will deliver his presentations about what is exactly servant leaders,
what are the servant leaders in organizations like that. Okay, I will introduce Pastor Timothy. Pastor Timothy O. Yes. Hello, Yeah, yeah, sir. I'm listening. Yes. Um, I think Ms. Alice already introduced yourself for all the participants. Pastor Timothy O is a director of International Youth Fellowship in London, United Kingdom, and now he is joining us to deliver his presentations about what is a servant leadership. I think I will not be alone to explain about this. Yeah, Mr. Timothy Oh will deliver his presentation at the moment. Okay, floor is yours. Okay, thank you. Thank you for inviting me once again. So I'm very happy to see all of you once again. I remember a couple of weeks ago Yeah. we had a really good time together. So I'm very happy to be here with all of you once again. Uh, I don't know if you could remember what I talked about last time. The last time when I was here, I talked about the under the theme of the standing on the shoulders of giants. Yeah. Hopefully you could remember that. Yeah, standing on the shoulders of giants. Okay, so today I'd like to talk about a little bit more about that. And then, yeah, so I'm going to move to today's topic. A while ago, I read a very touching book. It was called, this book was called A Day Longer Than 100 Years. The title is very interesting, right? A day longer than 100 years. Okay, so to give my presentation, I'm going to share my PowerPoint with all of you. Okay, so can you see my PowerPoint? Everyone, can you see my PowerPoint? Yes, hello. Okay, good. Yeah, so yeah, this is what I talked about the last time. And then today I'd like to start with this story, A Day Longer Than 100 Years. Okay, this story is based on the folk tale folk tale of Kyrgyzstan, a Central Asia country. Many years ago in Kyrgyzstan, there was a very violent tribe called Chuan Chuan. They were a very cruel and violent tribe. This Chuan Chuan tribe, when they took the prisoners from the war, they made their prisoners into slaves that would only listen to Chuan Chuan. Okay, so to make those slaves, at first, Chuan Chuan shaved all the heads of the prisoners clean. That was the first step. And then, yeah, the Chuan Chuan got the leather from the breast of camel, and then they took that leather, they put that leather on top of the head of the prisoners. And these prisoners were tied down under the hot sun. As time passes, this leather dries up and then it sticks to the head of the prisoners. So after some times, after a couple of days later, the hair of the prisoners begins to grow again. But the thing is, this hair does not go through the leather of the camel. So this hair changes directions.
and then it starts to pierce the head of the prisoners. Under the very hot sun, this leather squeezes the head of the prisoners, and then the hair pierce the head of the prisoners. It was so painful. It was very, very painful. That pain feels like as one day's pain feels like as long as 100 years. That's why this book is called A Day Longer Than 100. So most of the prisoners, because of this very severe pain, they lost their lives. They died. Yeah, so they couldn't bear the pain. And also, some prisoners, they could survive, but because of this serious pain, they lost all their memories about their past. They lost memories about who they are, where they are from, and who their parents are, and also even their own names. They forget everything because of this serious pain. Eventually, they become the mindless man. So this kind of people, this kind of slave is called Mangrut. Mangrut. You understand? Mangrut, the mindless person, mindless, a slave. Okay, so there was a young man named Jolaman. Sadly, this Jolaman, he became a prisoner of the tribe of Chuan Chuan. And then he went through this process. And eventually he became a Mangrut. He lost all his memories of who he is, where he's from, and who his parents are. So he became the Mangrut. This Jolaman, he had his mother. When his mother lost this Jolaman, she started to look for her son Jolaman. Many of them spoke to Jolaman's mom. Just give up. Just give up. He must killed. He must died. But mom of Jolaman could not give up on Jolaman. So she kept looking for. She kept searching for her own son Jolaman with the hope that he would still be alive. After several months, somehow, Jolaman's mom, found out where his son Jolaman is. With a very trembling heart, the mother of Jolaman approaches Jolaman. Jolaman, can you notice me? Can you recognize me? Jolaman, you're my son Jolaman. You're Jolaman, right? But as I told you, Jolaman doesn't remember anything. Hey, Jolaman said, why are you calling me Jolaman? I'm not a Jolaman. I'm a Mangrut. But mom said, no. Jolaman, you're not a Mangrut. You're my loving son, Jolaman. I know you're very good at archery. You know why? Because your dad was very good at shooting the bow. That's why from young age, your dad taught you how to shoot the arrow. So you're so good at archery. You're my loving son, Jolaman. No.
No, I do not remember anything. Jolaman, please, wake up, wake up. Look at me, I'm your mother. But sadly, Jolaman doesn't remember anything. From far, the people of Chuan Chuan, they approached. The mom quickly ran away. And Chuan Chuan people, they asked Jolaman, hey Jolaman, who was she that talking to you? I don't know. Jolaman said, I don't know. But she told me very strange things. What did she say? She told me that like I'm not a Mangrut. And also she told me I'm her own son, Jolaman. Jola, hey, Mangrut, what did you say to her? I said, I don't know. I don't know. Chuan Chuan people, they said, Jolaman, listen carefully. Listen carefully. She is lying to you. She is deceiving to you. You know why? Because she wants to put that leather hat back on your head again. No! No! She can't do that. It's so painful. I don't want to get back that leather hat again. Okay? Chuan Chuan people said, Jolaman, listen to me. If she comes once again, if she comes back, kill her with your arrow. Then you don't have to wear that leather hat again. Okay, Jolaman? Okay, Mangrut? A couple of days later, Mom came to Jolaman once again. Mom said, Jolaman, do you remember me? You're not a Mangrut. You're my loving son, Jolaman. Please look at me. No, I don't know. I don't know. At that time, in the ears of Jolaman, he listened. He remembered what Chuan Chuan people said. Kill her. Otherwise, you got to get that leather bag again. Jolaman, he took out his arrow and then he pointed his mom with his arrow. But the mom said, Jolaman, don't do that. Don't do that. You're my son. I'm your mother. Jolaman, please. But Jolaman, you know what? Sadly, unfortunately, Jolaman, he pointed at his mom with his arrow, and finally, he released that arrow. And his mom was killed by the arrow of his son, Jolaman. This is how this story ends. Everyone, when I read this book, it touched me a lot. It touched me a lot. Because of this book, I was able to think about many things. First of all, Jolaman, he had two different identities. One is Mangrut, given by Chuan Chuan. And another
there's another identity. What is that? Jolaman. Jolaman. That is given by his mom and dad. In front of us, I believe, just like Jolaman, we also have two different identities. Okay, this time, I'd like to show you, it's a very interesting video clip. A couple of years ago, I've been to Switzerland with the young brothers and sisters of my church. So we've been to a city called Lucerne in Switzerland. And there, we found a very interesting statue. It's about the lion. Have you ever seen the most saddest lion in the world? The saddest lion. I'm going to show you. Let's watch it. This short video clip together. Have you ever seen the world's saddest lion? The best novelist of the 20th century, Mark Twain, once quoted, "The lion lies in its lair in the perpendicular face of a low cliff, for he is carved from the living rock of the cliff. His size is colossal, his attitude is noble, his head is bowed, the broken spear is sticking in his shoulder. His protecting paw rests upon the lilies of France. Vines hang down the cliff and wave in the wind, and a clear stream trickles from above and empties into a pond at the base. And the smooth surface of the pond, the lion is mirrored among the water lilies." Mark Twain, who wrote The Adventure of Tom Sawyer, saw the lion and said that this is the saddest and most touching monument of all time. During the time of the French Revolution in 1792, Louis XVI was surrounded by French revolutionaries and told the 786 Swiss soldiers to retreat because they had already fulfilled the duties. Okay, so video was not working? Every video was not working? It's not working, I think. Okay, let me try once again. Okay, please go first. Have you ever seen the world's How about now? saddest lion? Yeah, it's The okay. best novelist, Yeah, we can see it. the world's saddest lion. The best novelist of the 20th century, Mark Twain, once quoted, "The lion lies in its lair in the perpendicular face of a low cliff, for he is carved from the living rock of the cliff. His size is colossal, his attitude is noble, his head is bowed, the broken spear is sticking in his shoulder. His protecting paw rests upon the lilies of France. Vines hang down the cliff and wave in the wind, and a clear stream trickles from above and empties into a pond at the base. And the smooth surface of the pond, the lion is mirrored among the water lilies." Mark Twain, who wrote The Adventure of Tom Sawyer, saw the lion and said that this is the saddest and most touching monument of all time. During the time of the French Revolution in 1792, Louis XVI was surrounded by French revolutionaries and told the 786 Swiss soldiers to retreat because they had already fulfilled their duties. So the soldiers thought about what Louis XVI had said and came to the conclusion that if they retreated, their descendants would never be used as soldiers again. Therefore, they were determined to stay and fight till the end. This is what the monument symbolizes. Because of the bravery and loyalty of the Swiss soldiers, they continued to protect the palace, and sadly, they lost their lives. In order to tell the descendants about their sad and painful history, a Danish sculptor, Tove Son, in 1821 was commissioned to carve this lion, which is now the lion statue of Lucerne. The lion statue represents the beautiful natural environment and the old history of Switzerland before maintaining peace. The Swiss soldiers had a choice to return to their country, but they chose to protect the honor and the trust of Swiss mercenaries. Their sacrifice preserved the honor of the Swiss warriors, and
and therefore the Swiss army gained more credit. The lives of the lost soldiers influenced their descendants, which caused the poor country of Switzerland to become what it is now, a wealthy and mighty nation. In addition, Swiss banks have valued the principle of secrecy of accounts and customers for over 150 years. Do you know why Switzerland values the principle of secrecy so much? Louis XIV was forced to lend money from the Swiss government to expand the French border. He borrowed money from Swiss banks and hid his identity. This was the very beginning of Switzerland's secrecy policy. Thanks to the good spirit and the mindset of the Swiss leaders, Switzerland was able to become a great country. Because of the past sacrifices, this painted a mindset that saved Switzerland. What was the reason behind their loyalty? Switzerland is a country that has a lot of mountains, cliffs, and hills, and many people were going hungry. And this made it very difficult for the people who lived there to survive. That is why it is called a cursed land. Because the Swiss knew about their miserable circumstances, they willingly chose to fight in wars. They fought in wars for different countries, and they treasured loyalty as their utmost priority. This won the heart and interest of other great countries. At last, Switzerland became a wealthy country, and since then, the Vatican employs more than 200 Swiss employees because of Switzerland's act of loyalty in the past. Each and every one of us have weaknesses. On one hand, there are people who just complain about their weaknesses, but on the other hand, there are those who work hard and learn every opportunity that they have and eventually become successful. In the same way that Switzerland could win the hearts of other great countries and develop to what it is now, we should not just look at our weaknesses and complain, but we should acknowledge our shortcomings and have the heart to learn. This is what will ultimately make us stronger, as strong as that lion in Luzern. After the Yeah, everyone, did you enjoy? Actually, the videos doesn't work, but it's okay. You may. Yeah, did you enjoy this video? The video is not so clear, sir. Okay. Yeah. I'm very sorry for that. Okay. That's Yeah. Yeah. So, so how's the voice of this video? This voice is from my son, Jonathan. Oh, okay. Yeah, that's so clear. Yeah, so I think he has very lovely, sweet voice. So after being to Switzerland, Lutheran, so I told him to make this video with his brothers and sisters in our church. So they made this beautiful video. Okay, so nowadays, as we know, the Switzerland has become very strong and wealthy country. You know why? Not because of themselves, but because of their ancestors. Okay, this strong country owes their ancestors. Okay, one day in 1700s, the Swiss soldiers, they were hired by the French kings, right, as a guard. But when the French Revolution happened, the Louis XVI told him to run away because it's already end. But Swiss soldiers, they said, if we run away, what about our descendants? What about our children's and children's? They never be hired once again. So they made decision to fight until the end. Okay, until the end. So more than 700 Swiss soldiers, yeah, they sacrificed their lives. Because of that, even nowadays, you know, the Vatican, the Pope, yeah, they as a guard, when they hire the guard for the Vatican, they hired only Swiss soldiers because they believed the royalty and brave of the Swiss soldiers. Because of that, because of those kind of mindsets, the Switzerland could become very strong and wealthy country. In front of these Swiss soldiers,
there are two options. One is running away. Another one is fighting until the end. But because of their descendants, because of their countries, these Swiss soldiers, they couldn't run away. They lost their lives. That's why this country could become very good and strong country. Everyone, this is what I want to tell you today. This is what I want to tell you today. Look at, okay, my PowerPoint once again. Look at here. If you read the book of John, chapter 1, verse 29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world." One day John the Baptist, he saw Jesus coming toward him. And then he introduced Jesus Christ to Israelites. "Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world." As we know, as we believe, Jesus Christ, he was a son of God. He was with the glory of God. But one day he left all his glory. One day he gave up all his glory. And then he came down to this earth to save you and me. And according to this Bible verse, Jesus Christ, he took away the sin of the world. And then at the very last moment of his ministry, Jesus Christ, he went up the cross with the sin of the world. So John chapter 19 verse 30, it says, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. At the very last moment, Jesus Christ, he proclaimed us this, what? It is finished. Yeah, his mission was finished. His job was finished. He came down to here to save us. With his sacrifice, with the shedding of all his blood, he has finished all our sins. And then he has saved all of us from our sins. Okay, look at here. This is the garden tomb. So a couple of years ago, when I went to Jerusalem, Israel, I was able to see this place, the garden tomb. This is the tomb of Jesus Christ. This is a tomb of Jesus Christ. And then, okay, so let's go into this tomb. This is the inside of this tomb. It's empty, right? It's empty. You know why it's empty? Because he was resurrected, right? He was resurrected. Okay, so can you see my PowerPoint? Everyone? Yes, yes. Pastor, I think you share another screen. So can you just share the home? When you share the screen, just choose the home one. Okay, so now Yes. can you see what can you see now? We see your PowerPoint. I mean, not the slideshow one. Okay, Yes. okay, so can you see this one, the garden tomb? Yes. Yes, that's the garden tomb. Yeah, garden tomb. Yeah, this is the tomb of Jesus Christ. Yeah. Okay, and then let's go into the, yeah. So tomb, it's empty, right? This tomb is empty because Jesus Christ was resurrected. And one more person is resurrecting now. You know who this wonderful, handsome guy is? Yeah, it's my own picture. Yeah, so you know why Jesus Christ gave up his life on the cross and why he was resurrected? Romans chapter 4, verse 25, it says,
He was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification, right? Because of all our offenses, he gave up his life. And he lived again for our justification. For our justification. I'm going to show you one more Bible verse. Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. Yeah, this is who we are, right? We all have sinned. I know all of you, all of us, yeah, all of us, we have sinned. So fall short of the glory of God. But being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus Christ. Yeah, we have, okay, I don't know how to stop this. Okay, so everyone, the Bible says we all have been sinned, so fall short of the glory of God. But freely being justified by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Because of Jesus Christ, Bible says we are justified freely. Okay, in here we can find the two different identities of us, right? In verse 23, it talks about we all are sinners. We have sinned. But in verse 24, it tells us totally different identity of all of us. What is it? Being justified freely, although we don't do anything for our sins, but only by the works of Jesus Christ, we all are justified freely. This is the grace. This is the grace. According to the giants of us, who is Jesus Christ, we are no longer sinners. I know before we have sinned. I know before, we made the wrong choice. I know all of us, we made terrible mistakes before. But Bible says no longer we are sinners because of only Jesus Christ. This is the totally new identity. In front of Jolaman, there are two different identities, right? Two different identities, Jolaman and Mangrut. Sadly, Jolaman, he chose identity of the Mangrut. That's why that story finished in the sad, right? But hopefully today I want all of you to choose the identity not given by Chuan Chuan, but given by his loving mom, just like that, given by our Lord Jesus Christ. What is that? What is our true identity given by Jesus Christ? Not sinner anymore, right? No longer sinner anymore. We are righteous. We are justified. This is our true identity. If all of us could believe this, I believe from today we can walk with our Lord Jesus Christ. From today, we can live totally new life as a new creation. As a new creation. As you know, I'm living in London, UK. Last week, I had a Bible study with one female student. Her name is Sanchia. When I met her, he told me about her past life. She went through
very tough life. She went through homosexual. She went through the vegan things. She went through the drugs thing. When I met her, I explained her about what Jesus Christ has done for her. Sanchia, I know you made the wrong choice. I know you've been through so terrible choices, but still, the Jesus Christ, you know what Jesus Christ said to you? He said, you're no longer sinners. He has cleansed all of your sins. And then he has made you righteous. Sanchia, can you believe this? Can you believe this? Thankfully, Sanchia, she opened her heart before the words of God. And then she believed these words of God. From that time, in a very short time, I could see she changed completely. On her face, big smiles. She's very happy. Everyone, even today, I hope all of you could believe, accept a new identity given by our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you. Yeah, thank you for listening to me. Yeah, my PowerPoint, your presentation today. I'm sorry for some technical issues. Okay. Yeah, I'll finish my presentation here. Yeah. Okay. Thank you, Pastor Timothy. I think that we have got the information also about this by a model, our Lord Jesus Christ, to serve in this word, service, to do His work in this word, right? Okay. Setelah Pak Timothy, saya akan memanggil Pak Dankia, Dr. Dankia, untuk mempresentasikan materi mengenai what is the impact of self leadership in organizations, khususnya untuk new normal. Jadi para peserta atau yang hadir saat ini, Pak Dankia adalah wakil direktur program Bu Lisa, nggak ada pertanyaan. Universitas Kristen Indonesia yang akan memberikan presentasi mengenai dampak kepemimpinan pelayan dalam organisasi di dunia normal baru. Dengan tidak mempanjang waktu, saya persilahkan Dr. Dankia untuk mempresentasikan makalahnya. Ya. Silakan, Pak Dan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Ibu Lisa, Ya. Pak Timothy. Ya, terima kasih sudah menyampaikan presentasinya tadi. Sekarang bagian saya menyangkut dengan dampak kepemimpinan pelayan dalam organisasi di dunia normal. Ya, tadi awal presentasi itu sesuatu yang bagus, yang baik, di mana peran Yesus sebagai pemimpin itu menjadi topik penting karena dia sudah berkorban untuk kita. Ya, jadi dampak dari pandemi COVID-19 ini melahirkan banyak perubahan secara drastis. Ya. Ini bagi dunia, khususnya dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga diberlakukan sistem new normal atau yang disebut sebagai tatanan baru. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa perlu diberlakukan new normal atau tatanan baru bagi kehidupan manusia saat ini? Ya, karena belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Ya, dengan demikian, maka perlu kita lihat sisi positifnya bahwa melalui corona, manusia dididik untuk disiplinkan atau mendisiplinkan diri secara pribadi. Ya, secara pribadi. Jadi sebenarnya tidak perlu takut mati, karena semua orang pasti akan mati. Ya, toh? Tetapi yang harus dipikirkan dalam diri kita, yaitu bagaimana kita menghargai hidup kita
dengan segala aktivitas yang ada. Kita mampu mengelola waktu dengan hidup takut kepada Tuhan. Nah, melalui topik hari ini, pada sore ini, itu menyangkut dengan apa dampak kepemimpinan pelayan dalam organisasi di dunia normal baru. Ya, perlu dilihat dari sejarah. Oke, slide yang pertama. Perlu kita lihat dari sejarah yang ditorehkan dalam next. Perlu kita lihat dalam sejarah 30 tahun pertama, gereja itu menjangkau dunia pada waktu itu dengan Injil Yesus Kristus. Kenyataan ini membuat dampak yang luar biasa. Itu dampaknya bagi dunia. Orang-orang Farisi atau disebut sebagai Sanhedrin itu menuduh para murid memenuhi Yerusalem dengan ajaran Kristus. Mereka begitu efektif sehingga memenuhi seluruh kota dengan doktrin tentang Yesus Kristus. Rupanya Yesus itu berpengaruh, ya. Yesus itu berdampak. Jadi dampak ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Artinya peran Kristus bagi kehidupan manusia membawa suatu perubahan dan meningkatkan taraf hidup yang berdampak hingga saat ini. Next. Perlu dipahami bahwa di kehidupan new normal dibutuhkan suatu kepercayaan yang membawa kemajuan bagi dunia, khususnya melalui organisasi yang ada pada saat ini. Sebagai contoh dalam lingkup kehidupan organisasi, di lingkungan perguruan tinggi, di mana perubahan ini terjadi banyak tanda tanya, sebab manusia mengalami banyak kemiskinan. Kemiskinan harta, banyaknya pengangguran, PHK di mana-mana, karena bisa jadi 5 pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh 5 orang, maka dalam sistem new normal ini, 5 pekerjaan tersebut hanya bisa dikerjakan oleh 1 orang. Dengan kecanggihan IT yang menuntut skill dari setiap pekerja yang ada, sehingga jika seorang mampu dan kreatif dalam pekerjaan melalui teknologi yang ada, maka akan dipakai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kita perhatikan slide dalam PowerPoint ini. Kalau seorang pemimpin itu percaya, dan kita juga sebagai tim dalam satu perguruan tinggi itu percaya, dan juga masyarakat bisa menjadi percaya, yaitu they believe customer itu. Maka apa yang terjadi? Lembaga itu atau organisasi itu akan menjadi panutan yang baik. Karena di dalamnya orang-orang yang ada di dalam itu, dari pimpinan yang tertinggi sampai keluar dari organisasi tersebut, itu dipercaya karena lembaga itu memiliki integritas yang baik, yaitu pribadi-pribadi yang ada dalam lingkungan di mana organisasi itu berada. Nah, kemiskinan dari yang kita lihat tadi di atas itu, lain dari new normal dalam kehidupan manusia, tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan, ya. Sehingga saya katakan tadi bahwa mengapa kepercayaan? Karena masyarakat dan lingkungan pekerjaan membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan saja pintar secara akademik dan memiliki skill yang mumpuni, tetapi harus benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan sesuai standar iman dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hal ini seperti yang tergambar di dalam PowerPoint atau slide yang saya tampilkan ini. Ini menjadi satu hal yang menjadi perenungan bagi kita. Bahwa di new normal ini dituntut satu kehidupan yang benar-benar memiliki kejujuran yang bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Next. Jadi kita perlu memahami, selanjutnya, jadi kita perlu memahami hakikat dari kepemimpinan, ya. Jadi kepemimpinan menurut Siagian yaitu sebuah kemampuan, kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal
yang ditentukan. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dari pribadinya dia mampu untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam hal ia bekerja, di mana dalam kerjasama itu sudah menentukan satu target yang ingin dicapai. Next, selanjutnya pelayanan pemimpin sebagai seorang pemimpin yang memiliki iman yang benar, maka tergambar dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Di situ mengatakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini juga adalah bagian dari moto UKI. Nah, sebagai pemimpin yang benar-benar memahami tentang kebenaran Allah, dia harus menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang yang hebat karena dia memiliki jabatan yang di atas orang lain, tetapi dia harus tahu bahwa dia adalah seorang hamba, ya. Dalam satu buku yang saya baca ditulis oleh pendeta Robert Borong, bahwa kejatuhan seorang pemimpin itu adalah karena dia menganggap bahwa dia punya jabatan yang tertinggi. Dan kesombongan itu akan nampak. Dan ini seharusnya tidak dimiliki oleh setiap pemimpin Kristen masa kini. Inilah yang menjadi poin penting supaya kita berkaca dari Matius 20 ayat 26 hingga 28. Next, kita melihat kepemimpinan Kristen secara khusus, yaitu suatu proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan yang di dalamnya oleh campur tangan Allah, ia memanggil dirinya seorang pemimpin untuk memimpin umatnya guna mencapai tujuan Allah yang membawa keuntungan bagi pemimpin, bawahan, dan lingkungan hidup, serta bagi umatnya, dan untuk kejayaan kerajaannya. Ini perlu kita perhatikan baik-baik bahwa kepemimpinan sebagai seorang pelayan itu menekankan nilai melayani, bukan dilayani, seperti yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu, secara khusus, Alkitab memberikan satu pemahaman yang terbaik bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses terencana yang dinamis dalam konteks pelayanan. Pelayanan di sini menyangkut dengan faktor waktu, menyangkut dengan tempat, menyangkut dengan situasi khusus. Ya, keadaan ini menuntut seorang pemimpin untuk bisa memiliki hikmat Allah. Karena jika dia tidak memiliki hikmat Allah, maka apa yang dikerjakan itu akan mengandalkan kemampuan dirinya. Ya, yang di dalamnya oleh campur tangan Allah, sehingga ia memanggil bagi dirinya seorang pemimpin. Dalam artian bahwa dengan kapasitas orang pemimpin itu dipilih oleh Allah untuk melaksanakan pekerjaan yang diembannya sebagai tanggung jawab sebagai seorang leader atau seorang pemimpin. Yaitu apa? Untuk memimpin umat Tuhan, ya, dalam hal mengelompokkan diri dalam suatu institusi atau organisasi untuk mengelola guna mencapai tujuan Allah, ya. Jadi tujuan Allah ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Next, yang menjadi pertanyaan, mengapa dibutuhkan servant leadership untuk kemajuan suatu organisasi di masa new normal saat ini? Jawabannya adalah karena pemimpin harus dapat membawa pengaruh dalam kepemimpinannya dengan memiliki hati seorang hamba. Dengan tolak ukur, yaitu berkaca pada pribadi Yesus Kristus, maka pengaruhnya akan berdampak dalam setiap perkembangan kehidupan, khususnya bagi manusia. Ya, seperti yang saya gambarkan dalam slide ini, gaya kepemimpinan itu mempengaruhi orang lain. Dari apa? Perilakunya. Dan perilakunya itu menjadi contoh bagi setiap pengikutnya, bawahannya. Supaya apa? Mencapai goal yang sudah ditentukan.
Dan goal ini menjadi satu harapan besar dalam pribadi dan tanggung jawab memimpin suatu organisasi. Next, dengan memiliki gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi setiap bawaannya dengan perilaku yang baik, maka akan mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan berdampak dalam era new normal pada saat ini. Jadi saya menaruh di situ dampak kepemimpinan pelayan di era new normal ini. Pertama, memiliki sikap kerja yang baik, disiplin kerja yang tinggi, dan selalu produktivitas dalam bekerja. Ini adalah bagian dari komponen servant leadership. Dan jika seorang pemimpin menyadari akan hal ini, maka saya percaya bahwa kepemimpinannya itu akan berhasil. Karena apa? Tujuannya itu memuliakan Tuhan. Next. Jadi kriteria efektivitas orang pemimpin pelayan itu yang pertama, imannya tidak menjadi lemah. Ya. Berapa kali kita temukan diri kita tergoyang pada janji-janji Allah di suasana normal baru ini? Ini tantangan. Tantangan yang menuntut kita untuk bisa melihat sejauh mana kita memahami kehendak Allah. Ya, Allah telah berkorban untuk diri kita. Apakah kita hanya sebatas menerima itu saja tanpa ada tindakan? Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan diri sesuai dengan apa yang disebut sebagai standarnya Allah, maka dia akan melihat bahwa walaupun tantangan-tantangan yang ada di era normal ini, new normal ini, tidak akan menjadi penghalang. Justru ini menjadi tantangan untuk maju. Next. Kriteria efektif pemimpin pelayan yang kedua yaitu melakukan dengan iman, ya. Jadi mereka yang melakukan dengan iman itu mereka yang bertindak atas kebenaran Allah. Mereka adalah orang-orang yang doa, mereka yang digunakan Tuhan dalam mereka, yang memiliki kehidupan doa yang kuat. Mereka berhubungan erat dengan Tuhan, ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 itu memberikan satu pemahaman yang jelas bahwa orang-orang pilihan Tuhan yang memimpin pekerjaan Tuhan itu harus mempunyai relasi dengan Tuhan melalui doa, dan doa itu membawa satu kekuatan untuk terus melakukan pekerjaan yang ada. Next, yang selanjutnya. Kemudian, kepemimpinan yang efektif itu mempercayai kuasa Allah, mengatasi kegentingan dan krisis, ya. Dalam 2 Raja-Raja ayat 6 atau 16. Di situ mengatakan bahwa jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Artinya mereka tidak akan pernah khawatir tentang apa yang mereka sedang hadapi, ya. Dalam semuanya ini Allah mempunyai peran penting dalam setiap pribadi atau setiap pemimpin yang benar-benar memahami bahwa kepemimpinannya dalam lingkup pendidikan Kristen, dalam organisasi apapun yang memiliki iman kepada Tuhan, itu selalu berpatokan kepada Allah. Karena apa? Mempercayai kuasa Allah, mengatasi kegentingan dan krisis. Di masa normal ini, kita harus melihat apa yang harus kita lakukan dengan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Next. Jadi dampak ini yang menjadi poin penting untuk kita melihat bahwa ada juga dampak dari new normal, ya. Terhubung dengan pribadi Allah. Dalam Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, ketahuilah, akulah Tuhan, Allah atas semua manusia. Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagiku? Kalau saja Yeremia berani mengatakan ini, karena dia percaya bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang tidak akan pernah membuat ia menjadi goyah, menjadi khawatir. Karena dia tahu bahwa Allah itu besar atas segala masalah yang ada dalam dunia ini. Walaupun kita digoncang oleh corona, kita mengalami kebijakan-kebijakan baru. Tetapi harus perlu diingat, seorang pemimpin harus memahami bahwa hikmat itulah yang membuat ia mampu untuk bisa berkarya. Karena apa? Dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Banyak pemimpin yang hanya mengenal Tuhan melalui pengenalan melalui mulut, tapi tindakannya tidak ada. Ini yang menjadi satu kegagalan dalam suatu organisasi
jika seorang pemimpin yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus tidak berkaca kepada Allah. Artinya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Yeremia berani mengambil tindakan ini karena dia tahu bahwa Allah mengatakan, "Akulah Tuhan, Allah atas semua manusia. Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagiku?" Tidak ada. Tinggal bagaimana dia berinteraksi dengan Allah. Next. Kalau dia berinteraksi dengan Allah, maka semua akan terjadi dengan baik, ya. Ya, dampak dari new normal yaitu adanya perombakan kebijakan, pengurangan pemotongan dana dan pemberhentian. Yang saya sudah katakan di awal tadi. Pemiskinan di semua aspek. Dan masa new normal baru ini menyisakan banyak penanganan ulang kepada organisasi dan karyawan. Kita di lembaga pendidikan tinggi, kita harus memulai semuanya dengan sistem yang baru, ya. Ada kuliah daring. Juga kita harus memulai dengan kurikulum yang baru. Masing-masing pribadi kita harus memiliki skill, kemampuan, keterampilan diri untuk bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Dan pemimpin yang saya lihat di UKI itu benar-benar memberikan suatu motivasi yang baik bagi kita. Sehingga kita tidak pernah merasa sendiri. Kita tidak pernah merasa bahwa tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi itu tergantung dari diri kita. Sejauh mana ia melihat ini di dalam kehidupan di masa new normal ini. Ini dampak, ya. Perubahan kebijakan, pengurangan pemotongan dan pemberhentian, bahkan pemiskinan di semua aspek. Betul. Dan inilah yang menjadi tantangan untuk kita melihat sejauh mana saya dan Bapak Ibu melihat ini sebagai hal yang penting dalam kita menyikapi kehidupan di new normal ini. Next. Dari kebijakan-kebijakan itu, kita bisa melihat kebijakan yang pro-life, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menolong sesama, ini ditunjukkan melalui berbagai macam cara. Artinya, manusia memahami bahwa kita harus saling menolong. Dimulai dari mana? Pemimpin itu sendiri. Kalau pemimpinnya benar-benar memiliki hati hamba dan melihat semua apa yang ia lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan, maka saya mau katakan dalam konteks ini pada sore hari ini bahwa apa yang dibuatnya itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang penting Tuhan itu benar-benar pertama dan terutama dalam kehidupan dan kepemimpinan. Next. Ya, kebijakan dalam dunia pendidikan, ya, ini terjadi sebelum new normal. Tetapi ini sudah harus dilaksanakan pada saat ini, ya. Adanya kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan ini menunjukkan beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika mau masuk dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun oleh perguruan tinggi. Yang diantaranya poin pertama itu mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan kemudian mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Dan pemimpin dalam lembaga perguruan tinggi harus memikirkan hal ini untuk mengembangkan setiap aturan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya apa? Di era new normal ini tidak ada ketertinggalan. Karena harus ada satu kemampuan yang dapat menyaingi dengan hal yang positif. Next. Nah, ini adalah 8 contoh dari bentuk kegiatan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti, ya. Bentuk kegiatan pembelajaran, ya. Jadi bentuk kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan peraturan pemerintah itu nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi ada pertukaran pelajar hingga sampai kepada pembangunan desa, ya. Poin-poin ini menantang kita di lingkup perguruan tinggi, khususnya bagi pemimpin untuk melihat bagaimana cara atau strategi yang bagaimana supaya kita bisa melaksanakan semua ini. Karena ada perombakan kurikulum yang baru yang harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang disarankan oleh pemerintah. Dan mahasiswa
juga harus mampu beradaptasi, mengikuti sistem pembelajaran yang ada. Ini tantangan yang luar biasa di kehidupan new normal ini. Tetapi ingat, di atas segala tantangan yang ada, selalu saya katakan yang awal tadi bahwa hikmat Allah akan membawa kita kepada satu kemenangan. Ya, kalau orang belum pernah mengalami bagaimana hidup dengan anugerah Tuhan yang ia rasakan sendiri, maka dia akan menjadi mustahil bagi dia. Tetapi bagi Allah tidak ada mustahil. Ini sesuatu tantangan bagi kita. Jadi pada sore ini, saya mau katakan kepada kita ya, bahwa 8 poin ini jangan menjadi penghalang untuk kita lakukan dalam diri kita. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, yang harus melihat ini sebagai tantangan bagi diri kita, mari kita sama-sama melihat sejauh mana saya punya komunikasi atau hubungan dengan Tuhan. Supaya apa yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan itu atau dilakukan oleh yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, kita juga bisa terlibat dan melaksanakannya dengan baik. Ya, karena ada pertukaran pelajar, ya, magang praktik kerja, asisten mengajar di satu satuan pendidikan, penelitian dan riset. Ini sudah terjadi di lembaga pendidikan, ya. Ada PKM, ya, ada penelitian, ada proses mengajar, ada proses, ya, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi proyek atau independen, dan membangun desa. Itu kuliah kerja nyata ya, luar biasa. Ada tematik, ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, linknya kadang-kadang bisa tidak masuk di akal, tapi disinilah menuntut kita untuk berpikir kreatif ya. Next, selanjutnya. Yes. Jadi, ini adalah bagian dari peran organisasi ya, peran organisasi yang kreatif dan inovatif. Maka dituntut seorang pemimpin harus melihat ini sebagai bagian penting. Kita melihat dari poin yang paling bawah, di situ lingkungan organisasi harus kondusif. Yang kedua itu melalui kepemimpinan, seorang pemimpin yang profesional maka menciptakan organisasi yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, naik ke atas itu dengan selalu menganalisa lingkungan serta menganalisa persaingan yang positif dalam lingkup pendidikan di era new normal, ya. Dan inilah yang sedang terjadi saat ini di lingkungan pendidikan. Berbagai macam perguruan tinggi berusaha dengan strategi untuk bisa menampilkan kemampuan mereka masing-masing. Dan itu wajar karena memang ini terjadi atas semua yang terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi kompetitif itu, yang keempat itu selalu melahirkan keunggulan yang kompetitif ya. Jadi tidak melihat persaingan ini sebagai satu tantangan yang kegagalan, tetapi suatu tantangan. Sehingga keberlanjutan dari organisasi atau sustainable of organization itu tetap akan menjadi poin penting. Disinilah peran organisasi yang kreatif dan inovatif akan terus maju. Bagaimana seorang pemimpin melihat ini dari kacamata pendidikannya? Kalau tidak, mengandalkan Allah adalah sumber hikmat itu. Tantangan tersendiri bagi kita. Next. Ini adalah bagian terakhir bagi kita, supaya kita bisa melihat bahwa esensi dari kepemimpinan pelayan itu adalah dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 23 hingga 26. Di mana Kristus telah bangkit, telah berkorban bagi kita, maka kita juga mengingat hal itu disertai dengan melakukan perjamuan kudus. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Jadi, kepemimpinan pelayanan atau servant leadership ini tergantung dari bagaimana kita itu memahami maksud dan tujuan Allah. Ini penting sekali. Jadi, sampai di sini Bu Lisa. Oke. Angela, saya punya presentasi. Kiranya presentasi ini menjadi berkat bagi kita semua bahwa seorang pemimpin harus berkaca kepada Yesus sebagai pemimpin yang terutama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dan atas presentasinya. Saya yakin presentasi Pak Dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan nyambung sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Pastor Timothy Oh di awalnya. Ya, as we know, that our theme for our webinar today is the power of servant leadership in organizations. Nah, bagaimana kuasa atau
kekuatan atau ya katakan power dari servant leadership atau kepemimpinan melayani itu bisa kita terapkan di dalam organisasi-organisasi atau di institusi bahkan di dalam komunitas kita. Karena begitu banyak tantangan yang ada ya, begitu kira-kira ya Pak Dan ya. Tapi ketika kita melihat esensi dari pelayanan kita, karena sebagai institusi Kristen, Universitas Kristen Indonesia hadir di Indonesia untuk melakukan pelayanan di bidang pendidikan, penelitian, dan begitu juga dengan PKM. Kerjasama, our collaboration with International Youth Fellowship ini berbicara banyak sekali. Bagaimana tuh empowerment youth, ya youth empowerment gitu. Bagaimana kita mensupport many things about the youth organizations also for human resource also. Okay, Mr. Timothy or Pastor Timothy, I have some questions that maybe you can share with us. Yes, Now, I'm listening. you're listening. Yes, okay. It's clear my voice to you? Yes, I can hear you. Yes, thank you, sir. Okay, we know that Jesus Christ, our Lord, has taught us to be servant leaders in our lives. But Yes. sometimes it's very hard to simply serve others, sir. It's very hard to serve others or many things. We still think more about ourselves. How could we apply the values in our lives? Yes. Yes. Questions that you can share with us. Yes. Thank you for asking me that question. As you know, as you said, it's not easy to serve others, right? Yes. It's not easy. Serve others. But Jesus Christ, He has shown us the sample of as a servant, the life of servants, right? So He loves us, and then because of His love, He gave up His glory and He gave up His right? So before we try to serve other people, we need to take the hearts of Jesus Christ first. Okay, so with our own hearts, with our own mindset, it's not easy to serve other people. Yeah. That's why Jesus Christ has changed us as a new creation. Before, He told us to serve other people, He changed us first, right? So if you really want to serve other people, first of all, we need to believe what Jesus Christ has done for us. He has saved us from our sins, and then also He has changed us as a new creation. Now, as a new creation, serving other people, living for other people, it's a very joyful thing. It's a very joyful thing. So I really want you to believe that Jesus Christ has changed you as a new creation. If you can have that faith, I believe you are willingly serving other people. Yeah, because sometimes there is a struggling fighting against our heart. In our heart and our mind, we want to do something to serve others, but there is something problem in ourselves. Do you think that we have to first manage our emotions before we serve to others? Because it's not so easy to serve others before we make a piece of ourselves. Okay. According to the Bible, okay, so it's a bit hard question, but according to the Bible, there are two. Although our feeling, our emotion is within us, right? Yeah. But Bible says many of our emotions and feelings are not from our Lord. Not from our Lord. Okay, sometimes our enemy
Yeah, our enemy, when it deceives us, he is using our feelings and our emotions and our thoughts. Yeah. That's why John chapter 13, it says that Judas Iscariot, when he betrayed, when he sold Jesus Christ, the Bible says it's not from himself, but from the enemy of us. Enemy of us put something into his heart. But unfortunately, Judas Iscariot, he had no idea about what the enemy did for him, right? So whenever we have certain emotions and feelings, okay, before we take actions, we got to think about for a moment, okay, where is this feeling from? Where is this thoughts are from? Okay, so we need to find out the sources of our feelings. Is it from God or is it from enemy? Yeah. If we can distinguish that, two different things, it will be free from our feelings or emotions. Yes. And also one more thing, we got to understand we are not a slave of our feelings or emotions. We are the slave of Jesus Christ. We are the slave of the words of God. Okay. Okay. Thank you very much, sir. So I want to ask to Pak Dan Kia also, Pak Dan. Halo. Yes, Pak Dan. Ya. Terkadang kita ingin melayani dalam pengertian melakukan pekerjaan kita di dalam organisasi atau institusi. Terkadang kita melakukannya itu hanya karena kewajiban saja, tapi bukan dari hati. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu betul-betul mengerjakan pekerjaannya melayani dengan hati dan bukan karena dengan kewajibannya dia? Sesuai dengan moto, kalau kita kaitkan dengan moto di UKI, melayani bukan dilayani, seperti itu. Terima kasih. Ya, ini kan kembali kepada pribadi daripada setiap kita yang diberikan tanggung jawab untuk bekerja, baik itu sebagai dosen, baik itu sebagai seorang pemimpin, untuk memahami bahwa kalau ia bekerja dengan hati, bukan bekerja karena mau mendapat perhatian atau mendapat sanjungan daripada pemimpin yang ada. Yeah. Inilah yang menjadi poin penting untuk masing-masing kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa yang dia lakukan itu adalah pekerjaan pelayanan. Dalam bentuk apapun pekerjaan itu, harus dilakukanlah dengan hati yang sungguh-sungguh. Artinya dia memahami bahwa dia melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam tanggung jawabnya, itu seperti dia sedang melayani Tuhan. Ya, Tuhan izinkan itu supaya kita bisa melihat bahwa janganlah kita mengerjakan sesuatu hanya untuk mau mencari nama. Yeah. Kita mau mencari nama, itu bukan tempat di mana dia berada. Okay. Allah memilih kita dengan satu tujuan. Pada waktu dia berada di dunia dan dia sebelum naik ke surga, dia sudah memberikan satu pembaruan bagi setiap murid-muridnya. Dan kita adalah pengikutnya, juga harus memahami bahwa dia mau supaya kita lakukan yang baik. Ya. Yeah. Kenapa? Setiap kita sudah memiliki kuasa dan wibawa Allah. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab untuk kita melayani dalam bentuk apapun kita lakukan. Kita melayani dengan memiliki hati seorang hamba. Bahwa kita walaupun pimpinan dalam satu organisasi, memiliki jabatan dalam hal apapun, tetapi yang di atas segala-galanya adalah Tuhan. Yang mengontrol diri kita adalah Tuhan, bukan manusia. Betul. Jadi, mari kita lakukan pekerjaan yang kita laksanakan ini dengan hati yang serius. Yeah. Bukan hati yang mau untuk mencari nama atau apapun. Itu saja. Ya, Pak, dan sepertinya pertanyaan saya agak nyambung ini dengan Ibu Catherine Monica Mars. Oh, tadi sudah ditanyakan karena ini sesuai dengan moto UKI ya. Saya nyambung sedikit dengan pertanyaan di bawahnya. Saya Catherine mahasiswa UKI mau bertanya kepada Pak Kia ya, mengenai moto UKI tadi Pak, melayani bukan dilayani.
bagaimana kita menjalankan moto tersebut dalam pelayanan kita. Di samping memiliki karir tersendiri dan kehidupan yang semakin menantang ini. Nah, kebetulan karena tadi Bapak membicarakan mengenai new normal, ya, ada tantangan-tantangan ketika kita harus masuk ke dunia kerja. Apakah kita masih harus, Pak, melayani seperti yang selalu ajarkan kepada kita, seperti itu? Ya. Tantangannya besar sekali atau bagaimana? Boleh di-share, Pak, ke kita? Di masa new normal ini memang kalau kita lihat dari konteks firman Tuhan, melayani bukan untuk dilayani, tetapi kita juga harus memikirkan dengan hikmat Tuhan. Jangan sampai dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya ini, kita melaksanakan pekerjaan tapi kita tidak memakai hikmat Allah. Sehingga kadang-kadang menjebak diri kita sendiri. Melayani dalam artian bahwa yang kita lakukan itu adalah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan kita mau melakukan dengan karena saya mau supaya nanti kalau saya laksanakan ini nanti saya dinilai dengan baik. Tidak demikian. Tetapi karena dengan situasi new normal seperti ini, kita juga punya kemampuan diri yang harus kita tunjukkan dari hati yang paling dalam, yaitu dengan tindakan kita. Melayani bukan untuk dilayani. Kalau kita melayani dengan baik, maka saya mengatakan bahwa yang akan mengangkat kita adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Dan ini memang tidak gampang untuk kita laksanakan dalam diri kita. Melayani bukan untuk dilayani, itu tantangan tersendiri. Allah, dia adalah seorang pencipta, dia adalah Tuhan atas dunia ini. Tetapi dia mau merendahkan diri untuk melayani sesama. Nah, manusia kadang-kadang sudah memiliki jabatan, sudah memiliki apapun dalam diri dia merasa bahwa itu tidak penting untuk dia. Nah, ini disinilah yang kita perlu kembali melihat dasar dari kebenaran firman Tuhan itu, bahwa melayani bukan untuk dilayani, itulah harus dilakukan oleh setiap orang percaya, bukan pemimpin saja. Setiap orang percaya. Karena kita adalah hamba yang patut untuk melaksanakan visi misi yang sudah menjadi tujuan daripada Allah itu. Itu penting sekali. Ya. Dan UKI memiliki moto itu supaya setiap pribadi yang ada di UKI itu benar-benar memiliki pandangan atau fokus kepada Tuhan. Karena dia adalah pemimpin yang terbaik untuk kita laksanakan setiap pekerjaan yang ada di UKI. Itu ya. Dari saya. Terima kasih banyak Pak Dan. Saya kira sudah cukup sangat jelas. There is a question also to Pastor Timothy. Hello. There is a question, sir, from Alphonsus Bago. Alphonsus Bago. Yes, hello, shalom. My name is Alphonsus Wikanderius Bago. I'm from Faculty of Literature, 2019. I want to ask to Pastor Timothy. A question is, the word leader seems very close to the high positions. They are, kalimatnya, how could leaders put their positions to be servant? Now, maybe like that. There's a position. Yeah. Yeah, I think we got the point. Okay. Yeah, so the leader, usually they are at the high position. Yeah. But the thing is, okay, so although their position is very high, but their mindset could be very humble. Okay, the position is not that important. Let's say we are the leader of the country. Okay, from there, we could do great things for our people. And also, we could take our country only for my own benefits, right? My own benefits or people's benefits. The position is not that important. If you are really loving your people, if you are really loving your country, the position is not that important. That's why, so in the history, many dictators, although they took the very high position, but they used that regime or position for all their own benefits. That's why they ruined their countries, right? So let's say, for example, so many years ago, there's one president in South Korea. Yeah. His name was President Park.
Yeah, so he took his regime is kind of awkward way, but he loved his people so much, so he sacrificed himself and he only worked for his country and his people. So during his times, the Korea developed a lot. So even nowadays, we Korean loved him and admired him a lot. So position is not that important. Mindset is very important. That's why to the young people, we are really want to teach them how to how to equip the right mindset. In Indonesia, you could have the right mindset through our branch in Indonesia, especially through Mr. Lee. Yeah, he's great. He's great. Mr. Lee, am I right? Yes. Thank you. Okay, thank you, Pastor Timothy. Okay, there is another question goes to Pak Dan. Pak Dan. Ya, Ya, ada satu pertanyaan Pak Dan, saya coba bacakan ya. Selamat sore Pak Armando. Mau tanya Pak, bagaimana sifat seorang yang melakukan pelayanan yang sifatnya suam-suam kuku? Nah ini nih, menarik ya. Lalu bagaimana Pak, bagaimana jika ada suatu kampus terdapat tindakan bullying yang bisa berdampak membuat mental mahasiswa menjadi ciut? Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut jika dia dibully oleh teman-temannya di kampus? Nah, ini agak lebih praktisnya ya, praktisnya seperti itu. ya, terima kasih. Ya, silakan. Kalau seseorang melayani dengan suam-suam kuku, itu perlu dipertanyakan karena artinya dia tidak memahami betapa pentingnya pelayanan itu, ya. Kalau dia memahami bahwa pelayanan itu adalah bagian daripada dia melaksanakan pekerjaan Tuhan, berarti dia tidak akan pernah mau main-main atau mengecewakan orang lain. Karena apa yang ditabur, itulah yang akan dituainya. Jadi sebelum dia melaksanakan apapun yang ada hubungan dengan kegiatan bukan saja pelayanan Kristen atau apapun, itu adalah bagian daripada pekerjaan yang Allah izinkan terjadi bagi dirinya, maka dia harus mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Dengan tidak main-main supaya apa yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena jika dia tidak mempersiapkan diri, maka itulah yang mengakibatkan dia tidak akan serius dalam melayani atau bekerja. Ini yang menjadi poin penting untuk kita ingat baik-baik bahwa tanggung jawab kita melaksanakan pekerjaan apapun itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Supaya pada waktu kita menghadapi apapun yang kita hadapi di lingkungan pekerjaan kita tidak akan pernah kecewa karena Allah sumber kekuatan bagi diri kita. Kenapa kadang-kadang kita menjadi kecewa sehingga membuat kita menjadi lemah? Karena kita kurang serius dengan Tuhan. Pada waktu Allah memilih siapapun dia yang terlibat dalam satu pekerjaan, itu Allah punya rencana yang baik bagi dirinya. Sehingga setiap orang yang bekerja pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati dia kalau dia sendiri tidak serius dengan pekerjaan yang ada? Dan bagaimana dia bisa diberkati kalau dia sendiri tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada? Ini yang kembali kepada diri kita masing-masing. Apabila kita tahu bahwa yang kita laksanakan itu akan dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia, lakukanlah. Walaupun kadang-kadang manusia mengecewakan kita, tetapi di hati kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Dan Allah akan memberkati itu. Yang kedua, jika ada seorang teman yang dibully, maka kita yang sebagai orang yang berpendidikan, atau kita yang lebih memahami secara kedewasaan rohani bahwa itu adalah kesalahan, jangan kita terlibat di dalamnya. Lebih baik kita memberikan dukungan kepada dia, supaya dia tetap kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan kalau kita mengenal dengan pribadi yang suka melaksanakan pembulian itu, mungkin kita perlu PDKT dengan dia, atau pendekatan pribadi dengan dia, supaya dia bisa mendapat wejangan rohani dari kita. Kadang-kadang, orang-orang yang selalu melakukan bully itu,
itu dia belum memahami tentang kehidupan rohani yang baik, atau kedewasaan imannya belum mencapai, sehingga untuk menghargai orang lain dia hanya melihat dari sebelah matanya saja, padahal dirinya juga memiliki banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna di mata Tuhan, ya. Semuanya itu masih berkekurangan. Yang sempurna adalah Tuhan. Bagi kita orang percaya yang sudah memahami tentang kedewasaan rohani yang penuh, maka kita wajib untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dengan demikian, jika ada teman kita yang mengalami pembulian, kita kuatkan dia, jangan kita tinggalkan dia. Justru Allah mengizinkan kita melihat ini, dan Allah memakai kita untuk menolong orang tersebut. Dan seperti saya katakan tadi, jika kita mengenal orang yang selalu melakukan pembulian, lebih baik kita berdoa dan mendekatkan diri dengan dia, atau pendekatan secara individual, untuk kita memberikan pemahaman bahwa membuli seseorang itu adalah tindakan yang salah. Supaya jangan dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Ini penting sekali. Jadi, marilah kita berlaku seperti orang yang sudah dewasa rohani, kalau kita dewasa, supaya kita tidak salah melaksanakan tindakan hidup yang Allah izinkan terjadi bagi diri kita masing-masing. Demikian dari saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Dan. Saya kira saya akan menanyakan hal yang sama kepada Pastor Timothy. Pastor Timothy, yes. Yes. Could you please share your experience maybe in your services in your church? You know, sometimes you meet some people serve not from the heart. You know, sometimes there's only doing good, and sometimes they have a low mood to do something under their work. As a pastors on the church, or how can you manage this one with the people? Not constantly, serving under your institutions or the church. Okay, so could you say one more time? Okay, sometimes on our institutions or in the church, for example, you'll meet some people not doing constantly to do their work. Sometimes they, doing the good one, and sometimes they have bad mood, like that. How can you manage this one? Hello. To the of our organization. His name is Pastor Park. So I learned the Bible, and I learned how to ministry from this our founder a lot. Yeah. So since 1995, I have started my own ministry. So when I looked backward about my own ministry, I was not that great pastor. I was not that great servant. I was not very faithful. Yeah. But although I was not very faithful, but Jesus Christ, he was always remaining on his own faithful. He never gives me up. Yeah. That's why, so from today, even today, I could do my job and my ministry. So whenever I see those kind of not very faithful person, so I could remind how God treated me, and how my teacher, pastor treated me. Yeah. Okay, so although I was not very good, but they opened and they never give up. When I think about the heart of the God and heart of the teacher pastor, okay, I could open my heart, and I could give them one more chance, and another chance, and another chance. Yeah. And I could pray for them. Yeah, sure. Yeah, that's all. Yeah. Yes, because sometimes we very unfaithful, because we face many challenges, our problem in our serving and our work.
in our organization. So we Yes. should remind how God loves us. Of course. Yeah. Okay. How God loves us and how God treats us. Yes. Okay. So and also we are not very different from those people. Yes. Okay. Thank you very much, Pastor Lee. There is another questions also dari Pak Fauzi Duhu Bawemenewi, ya, dari alumni FKIP UKI 2009, mau bertanya kepada Pak dan Kia, dalam konteks kepemimpinan yang melayani, kira-kira apa contoh konkret yang dilakukan pemimpin dalam hal pelayanan terhadap anggota dalam organisasi atau unit kerja yang dipimpinnya? Saya kira tadi sudah sebagian dijelaskan ya. Apakah itu erat hubungannya dengan penerapan tupoksi secara optimal, semata sebagai pemimpin atau lebih dari tupoksi? Jadi benar-benar hanya menjalankan kewajiban berdasarkan tupoksi seperti itu, Pak Dan. Bagaimana, mungkin ada tanggapan dari Pak Dan? Silahkan. Saya pikir kalau dalam dunia pendidikan apa yang dilakukan itu adalah bagian dari tupoksi. Iya. Karena kita harus berkaca kepada Tuhan, maka kepemimpinan itu harus benar-benar melihat bagaimana Yesus dalam kepribadiannya, dia melaksanakan tanggung jawab, yaitu menunjukkan kemampuan dirinya dalam melaksanakan pekerjaan yang dia laksanakan pada waktu ia berada di dalam dunia, ya. Jadi kalau kita melihat daripada bagian yang kita tadi sebutkan sebagai tupoksi itu, maka kita kembali berkaca kepada gaya kepemimpinan Yesus. Bagaimana dia mengajar, terus bagaimana dia melayani sebagai seorang hamba, hingga bagaimana dia menjadi teladan. Dan dalam keteladanan itu, dia mampu untuk bisa mempengaruhi orang lain. Inilah yang menjadi poin penting, bahwa kalau kita melaksanakan apapun hanya untuk melaksanakan karena itu bagian dari tupoksi, saya mau katakan bahwa janganlah kita laksanakan itu karena itu hanya untuk mau mencari supaya kita bisa dilihat berhasil. Tetapi kita harus melaksanakan itu dari kacamata iman kita, yaitu bergambar atau fokus kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah bagian daripada yang tujuan yang Allah inginkan terjadi dalam diri kita. Seperti tadi pertanyaan yang tadi yang sudah menyatakan bahwa bagaimana kalau seorang itu melayani dengan suam-suam kuku? Ya, kata firman Tuhan saja, kalau orang yang melayani dengan suam-suam kuku atau tidak panas juga tidak dingin, dia akan dimuntahkan. Nah, saya mau katakan bagi kita bahwa marilah kita melihat semua pekerjaan yang kita lakukan itu memang ada aturan yang disebut dalam, ya, itu bagian dari tupoksi. Tapi marilah kita lakukan bahwa kita melakukan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Allah menghendaki bagi kita untuk kita melaksanakan semua itu untuk satu kemajuan yang ada dalam dunia pendidikan. Dan dituntut kita untuk bisa memahami secara iman kita masing-masing. Ini yang perlu kita laksanakan dalam diri kita, supaya apa? Apa yang kita buat, yang kita lakukan itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, tupoksi adalah bagian dari hal yang dilaksanakan dalam satu lingkungan atau satu organisasi yang ada. Tetapi janganlah tupoksi itu menjadi tolok ukur supaya kita hanya mau bekerja karena ada tupoksinya. Tetapi tidak, kita bekerja karena kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itu penting sekali. Karena menjadi seorang hamba itu harus benar-benar memiliki hati yang penuh dengan kerendahan diri. Memiliki integritas yang sungguh-sungguh melakukan itu karena dia sudah diselamatkan oleh Allah. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita sebagai orang akademik hanya melihat itu sebagai bagian daripada tanggung jawab yang biasa. Tapi semuanya itu ada bagian yang Allah harus sediakan bagi kita dan kita harus melakukan itu dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan. Saya kira ada satu pertanyaan terakhir, lebih ke arah Pak Dan, mungkin saya coba baca, ini in English sih. Should a leader have the character to serve? Apakah semua pemimpin itu harus punya karakter melayani, Pak? Karena ada karakter karismatik, inspiring, kepemimpinan itu harus melayani, seperti itu. Saya mau katakan kepada kita bahwa pertama yang perlu kita ketahui bahwa
diri kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Dan kita juga harus paham bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari pelayanan. Ya, memang karakter seorang pemimpin itu bukan hanya melayani, ada berbagai macam yang harus dilakukan. Tetapi ingat, pada waktu Allah memberikan dia kesempatan untuk hidup dan melaksanakan apapun, dia berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungannya, berarti dia juga melayani. Jadi jangan sampai pelayanan itu hanya dilihat dari kacamata karena dia ada di gereja atau dimanapun, tidak. Di saat dia di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun, lingkungan pekerjaan, ia melayani. Karena dia berinteraksi dengan orang lain. Dan yang menjadi poin penting untuk kita. Karena Allah memakai kita untuk bisa menjadi terang dan lilin bagi lingkungan kita masing-masing. Dan kita melayani bukan karena kita mau melakukan segala sesuatu untuk dinilai oleh manusia. Tapi kita melayani supaya melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita, interaksi kita, hubungan sosial kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang terbaik. Oke. Ya, terima kasih Pak Dan. Thank you very much, Pastor Timothy. We come to the end of this webinar. Thank you very much for both presentations, very inspiring and give us more insight to ourselves about servant leadership and how it impacts in organizations, especially in new normal world. I think kita akan kembali ke host untuk mengakhiri kegiatan webinar kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua presentasi dan sharing knowledge yang sudah disampaikan oleh Pak Dan. Juga thank you very much untuk Pastor Timothy dan juga untuk Mr. Lee. Miss Angela, saya kembalikan ini kepada Miss Angela sebagai host. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semua. Terima kasih. Yes, Miss Angela. Thank you. Terima kasih. Thank you very much. Oh, Thank you Pak Armando. Thank Terima you kasih. semua. Ini udah Halo. selesai Bu. Ya. Yes. There is bad connection to ada sedikit gangguan ya, technical weather. Kita akan sampai kepada sesi foto bersama. Dengan demikian saya mohon para peserta Bapak Ibu untuk on-kan atau menghidupkan kameranya untuk diambilkan gambarnya secara virtual bersama-sama. Okay, we will take a picture. Bene, could you please help us? Okay, ma'am. All right, to the all participants, please turn on your camera because we will have photo sessions together. Okay, thank you, Franz. We're waiting for other participants to also open the camera. Is there any that wants to open camera? Okay. Okay. We also would like to thank to all 56 participants who still are with us during the presentations, the Q&A, and until the end of our seminar. Okay, so I think we will try to take a picture. Arya, are you ready? Yes, Kak. Okay, so Okay. I will leave you guys. Please look at your camera and smile. Okay. 1, 2, 3. Cheese. Cheers. 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 Maybe another one. Another one. Okay. Let me say cheese. Yeah, okay. 1, 2, 3. Cheers. Cheese. Wait. 1, 2, 3, cheers. Once again. Done. One again. Okay. Done?
Arya? Yeah, done. Again. Okay. Okay. Okay, that's all. Yes, is there anything to inform to the participant, Bene or Arya, about the certificate? Okay, for the e-certificates, we will issue the certificates but through your email and also to the WhatsApp group on next week. So please, for all the participants who already follow our activity today, do not leave soon in our group because all of the information regarding the issue of certificate will be announced in that group. Okay, thank you very much. And once again, I would like to say thank you to Pastor Timothy O. We are really happy to have you here. Thank you. Thank you for me. Yeah. Yes. And have a nice weekend to you. You too. Our greetings to your family in London as well. Okay. Thank you. Thank you so much. To everybody. Okay. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye. 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 Bless See you you all. next time. Thank you, Mr. Take Lee. care. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Padan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Padan. Terima kasih timnya semuanya. Luar biasa. God Oke. bless you, Muki, dan semuanya. Oke. Bye-bye. Silakan bisa meninggalkan grup ini ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Yeah, thank you. Kakak Prancis. How do you do?